Jumpa lagi bersama dengan saya di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Saat ini kita akan masuk ke dalam pertanyaan kelima, bagaimana kita mewujudkan impian kita, yaitu pertanyaan tentang jalan, pertanyaan tentang cara. Pertanyaan seperti ini: apakah saya mempunyai strategi untuk mencapai impian saya? Apakah saya mempunyai strategi untuk mencapai impian saya? Nah, perhatikan kata Les Brown yang berikut ini. Kita harus mencari cara untuk menjadi kekuatan aktif di dalam hidup kita. Kita harus mengambil tanggung jawab atas takdir kita sendiri, merancang kehidupan yang berisi, dan benar-benar mulai menjalani impian kita. Les Brown mengatakan bahwa kita harus mencari cara untuk mengaktifkan kekuatan itu, dan kita bisa menjalani kehidupan dan bahkan mencapai impian kita. Mengenai cara atau strategi di dalam mewujudkan impian, kita akan mempelajari satu tokoh bernama Nicolas Negroponte. Siapakah Nicolas Negroponte? Nicolas Negroponte adalah seorang ahli di dalam bidang komputer. Dia adalah memulai karirnya sebagai staf pengajar di MIT, Massachusetts Institute of Technology, di tahun 1966. Dia sejak saat itu dia terlibat dalam proyek inovatif menggunakan komputer. Nah, pada waktu itu, setelah dia berkarir begitu rupa di MIT sebagai staf pengajar, bahkan akhirnya dia meluangkan waktunya pada awalnya dan akhirnya sepenuh waktu dia memikirkan ide, satu impian, yaitu adalah impian di mana dia pengen di dalam kehidupannya itu ada satu laptop, satu komputer di satu anak di negara-negara berkembang. Nah, itu dia kemukakan. Dia terinspirasi dengan sebuah artikel. Sebenarnya ketika dia membaca artikel, yaitu artikel tentang bagaimana sebuah komputer atau laptop seharga $150 yang disebut XO yang diciptakan untuk membantu anak-anak di negara yang sedang berkembang. Melalui pemikiran itu pada tahun 1982, dia menerima undangan dari pemerintah Prancis untuk menjadi proyek eksperimen pengembangan komputer-komputer di negara-negara berkembang. Dengan beberapa komputer yang disumbangkan oleh Steve Jobs pada waktu itu, dia akhirnya melakukan proyek di Senegal bersama dengan anak-anak di Senegal. Dan melalui proyek itu dia terinspirasi mendirikan satu lembaga bernama One Laptop per Child, OLPC, One Laptop per Child, yaitu suatu inisiatif menciptakan komputer murah bagi anak-anak di negara yang sedang berkembang di seluruh dunia. Lalu dia terus menciptakan itu, dia menciptakan alat, dia bermimpi dia menciptakan alat inovatif yang kuat tetapi sederhana, di mana alat itu memiliki sedikit bagian yang bergerak yang dapat menanggung benturan di lingkungan yang tidak ramah. Dan dia rindu alat itu dapat berjejaring dengan komputer lain, dan alat itu hanya dapat menggunakan energi dari sinar matahari, bahkan hanya dengan listrik yang diengkol dengan tangan. Semua perangkat di dalamnya juga tidak memiliki hak cipta dan bisa digunakan, diakses, dimodifikasi oleh siapapun, dan konsepnya itu dengan harga yang murah yang mungkin hanya sekitar $100 atau hanya 1 juta atau mungkin bisa lebih kurang di kemudian hari. Nah, dia punya misi seperti ini. Sumber daya alam paling berharga dari setiap bangsa adalah anak-anak. Kami percaya dunia yang sedang bangkit harus meningkatkan sumber daya ini dengan memanfaatkan kapasitas batin anak-anak untuk belajar, berbagi, dan mencipta sendiri. Jawabannya adalah dengan menyediakan laptop
mesin untuk anak-anak yang dirancang untuk mereka belajar, dan belajar. Dengan hal itulah maka pada tahun 2006 dia keluar dari ketua Media Lab di MIT dan memfokuskan diri. Lalu dia membuat satu strategi, yaitu 3 saja. Yang pertama, 1, dia merancang komputer tersebut. 2, membuatnya dengan harga murah. Dan 3, menyerahkan ke tangan anak-anak yang di negara berkembang dan menjualnya hanya dengan harga modal saja. Yang pertama, dia merancang komputer, bisa. Yang kedua, dia membuat dengan harga murah, dia menghubungi ada seorang yang punya pabrik dan mau bekerja sama. Yang ketiga, menyerahkan anak-anak di seluruh dunia dengan menjualnya ke negara berkembang. Dia coba menghubungi menteri-menteri pendidikan di 7 negara, yaitu di China, di India, di Thailand, di Mesir, di Nigeria, Brasil, dan Argentina. Nicolas Negroponte adalah salah satu contoh di mana impian diimplementasikan dalam strategi. Strategi perlu dalam mewujudkan impian. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.